Aku jelaskanlah contoh yang simpel sama Mia. Jadi adalah misalnya soal dia itu dikasih tahu kayak gini. X kuadrat ditambah 3x dikurang 10 lebih besar sama dengan 0. Udah. Ini kita buat contohnya simpel aja biar kau paham ya. Jadi ini kan bisa kau uraikan jadi persamaan. Nah, baru ini bisa kurang 2 tambah 5. Ini kali sini min 10. Ini kali sini 3. Tambah ini 3. Lebih besar sama dengan 0. Berarti X kurang 2 sama dengan 0. Kenapa sama dengan? Karena ini kan menggunakan tanda sama dengan, dan kita ini mencari pembuat nolnya. Dan berhubungan mereka ini bukan bilangan yang ada di penyebut, makanya mereka itu sama dengan 0 aja buat. Atau X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 5. Nah, nggak cukup cuman gini aja. Kita harus nyari apa kira-kira area yang mencakupi antara ini dua. Itulah bahasa simpelnya. Berarti kita buatlah garis bilangan. Karena ini paling kecil, dia ada di sebelah sini. Ini paling besar sebelah sini. Nah, karena kedua-duanya itu menggunakan kata sama dengan, dan ini ada kata sama dengan, berarti ini semuanya bulatan penuh. Nah, oke. Sekarang kita melakukan yang namanya uji tanda. So, apa itu uji tanda? Uji tanda itu adalah kita itu mengganti semua nilai X dengan angka yang kita pilih. Nah, jadi kayak mana maksudnya itu? Misal uji tanda itu lumrahnya itu cuman duanya angka yang dipilih, kalau nggak 0 1. Kenapa? Karena ini dua kan simple, angkanya kecil, jadi kalau pakai ini dua lebih cepat. Misalnya kalau kamu pakai 95 pun uji tandanya boleh, tapi kan ribet, makanya 0 dan 1. Kalau 1 ini dipakai ketika salah satu nilai X bernilai 0. Apa maksudnya bernilai salah satu nilai X bernilai 0? Misalnya kayak gini. Misalnya kayak ini kan X sama dengan 2, X sama dengan min 5. Misalnya kalau ini X sama dengan 0, berarti kita harus menguji tandanya pakai 1. Tapi karena enggak ada X sama dengan 0, kita bisa menguji tandanya pakai tanda 0. Nah, jadi kayak mana konsep tanda 0? Seperti yang kita bilang, mengganti semua nilai X dengan angka yang kita pilih. Kita pilih angka 0 nih. Berarti kita tengoklah persamaan di atas ini. Inilah persamaannya. Berarti ganti X menjadi 0. Kita masukkan ke sini. X kuadrat ditambah 3x dikurang 10. Berarti 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 dikurang 10. Ini sama dengan, ini 0 kan, berarti min 10. Nah, ini kan bernilai negatif dia kan. Berarti ini bernilai negatif. Karena dia bernilai negatif, nah kita kan mengacukan tanda 0 di sini. Kalau di garis bilangan ini di mana letaknya 0? Pasti 0 letaknya di sini dong, di antara min 5 dengan 2. Inilah 0. Kita bilang kenapa di sini 0? Karena kan 0 itu kan di tengah-tengahnya bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Nah, jadi kira-kira 0 di sinilah. Udah. Dengan demikian, maka area ini, tunggu ya, berarti tunggu penghapus. Nah, berarti kita bilang inilah kita bilang daerah 1. Biar lebih gampangnya gini, daerah 1, daerah 2, daerah 3. Nah, ini kan kita acukan tadi kan tanda 0. 0 itu di daerah mana terletak? Di daerah 2 kan 0. Karena 0 itu kan berada di antara min 5 sama 2. Nah, dan ketika kita mengacukan tanda 0, itu bernilai negatif 10. Berarti semua daerah 2 ini bernilai negatif. Nah, kalau misalnya kita menguji tanda itu antar ruang itu berbeda tanda.
itu selang-seling. Apa maksudnya selang-seling? Jadi misalnya ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Jadi setiap ruangan ini selang-seling dia. Apa maksudnya selang-seling? Berarti kalau ini minus, sebelumnya pasti plus dan sesudahnya pasti plus. Nah, kalau misalnya kau ragu, bisa kau coba itu. Misalnya kayak gini. Ini kan tadi kita mengacungkan tanda 0. Coba kita membuat acuannya itu, ini kan 2. Nah, ini kan udah ada 2 di sini kan. Coba kita ambil yang di atasnya 3, berarti X sama dengan 3. Inilah kita buat jadi acuannya. Nah, kita masukkanlah ke persamaannya. X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 sama dengan berapa? 3 kuadrat 9 ditambah 3 kali 3 27. Sorry ngantuk. 3 pangkat 3 9 tambah 3 kali 3 9 dikurang 10 sama dengan berapa? Berarti 18 kurang 10 sama dengan 8. Kan positif dia kan. Kita membuat tadi acuannya tanda 3. Nah, 3 ini berada di ruang 3. Kenapa berada di ruang 3? Karena kan pembatasnya kan 2. Nah, berarti yang di atas 2 ini kan udah angka 3 dan seterusnya. Nah, pas kita pakai angka 3, nilainya positif rupanya. Dan misalnya kalau kita coba lah yang pakai di ruang 1. Nah, ini kan pembatasnya kan min 5. Karena min 5 udah di sini, kita ambil coba yang di bawahnya min 6. Berarti kita bisa buat kayak gini. X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Min 6 kuadrat ditambah 3 dikali min 6 kurang 10. Berarti 36 kurang 18 kurang 10. 36. Ini berapa 36 kurang 18? Hitunglah. 36, 18 kurangkan 16. 8, 2, 1, 18 kan 18 kurang 10 sama dengan 8. Nah, sama-sama positif kan hasilnya kan? Positif. Ini juga positif, sama-sama 8 lagi hasilnya. Nah, sementara kita mengacukan tanda min 6. Min 6 kan berada di wilayah 1. Ini ada min 6 dan dia bernilai positif. Sehingga benarlah teori yang mengatakan kalau antar ruang itu dia selang-seling. Nah, balik kita ke topik. Kita tengok lagi acuannya di soal yang pertama. Ada tanda lebih besar sama dengan. Jadi kalau ada tanda lebih besar sama dengan ini, kau pilih daerah yang bernilai positif. Jadi kalau kau tengok daerah bernilai negatif, gue saya pilih. Berarti arahnya itu dia pasti ke arah sebelah sini dan arah ke sebelah sini. Nah, berarti kita dapat narik kesimpulan kalau himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X itu lebih kecil dari sama dengan min 5. Kenapa sama dengan? Karena sama dengan karena ada tanda ini. Atau X lebih besar dari sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Karena ini bulatannya bulatan penuh. Dan ini juga dikasih tahu ada sama dengan 2-nya. Nah, gitulah kira-kira. Dan di mana X merupakan anggota dari bilangan real. Atau X lebih kecil dari min 5, X lebih besar dari sama dengan 2. Nah, inilah kira-kira jawabannya. Dan itulah penjelasan singkat gimana apalah maksudnya yang namanya uji tanda itu. Oke.